Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa kita panjatkan syukur kita, puji-pujian kita bertasbih, bertahmid kepada Allah dengan semua kebaikan-kebaikan, dengan semua nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita di hari ini. Bahkan dari sejak kita bangun tidur, Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Duduk semua dong. Bang Syamil, Khalifah, duduk nak? Dapati? Dah? Adik kamu pada duduk nak? Ayo. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berkumpul bersama, nikmat banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang nggak bisa kita hitung satu-satu. Dan kalau kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat Allah, maka nggak akan mampu. Nggak ada kalkulator yang bisa ngitung nikmat Allah karena terlalu banyak. Nah, kita lanjutkan sebagai bentuk syukur nikmat kita kepada Allah, yaitu kita mencoba untuk mempelajari agama Allah. Salah satunya dengan mengenali manusia yang paling mulia yang menjadi pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW. Dalam kitab Syama'il yang isinya tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah. Kita sudah selesai di bab 7 ya, di hari kemarin. Sekarang kita masuk bab 8. Bab tentang babu ma jaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Libasi itu pakaian ya. Pakaian keseharian Rasulullah SAW. Hadis yang ke-58. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu an diungkapkan, kana ahabbu siyabi ila Rasulillahi qamis. Ahabbu siyab, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, kata Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Dapati? Salah satu istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Kana ahabbu siyab, ya, pakaian yang paling disukai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah SAW adalah qamis. Qamis itu adalah gamis. Tahu kan gamis apa? Mil? Gamis yang biasa dapati pakai, baju yang panjang ya, sampai ke bawah, yang Abi beliin di waktu umroh buat kalian. Hadis ke-54 diceritakan oleh Ummu Salamah, masih dari Ummu Salamah radhiyallahu an, istri Rasulullah SAW juga. Kana ahabbus thiyab ila Rasulillahil qamis. Sama, cuma beda riwayat aja ya, beda jalurnya. Hadis ke-55 diceritakan pula oleh Ummu Salamah, masih dari Ummu Salamah lagi. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labsal qamis. Masih sama, hanya beda
bunyinya saja. Ada labsal, ya kan? Labsal itu pakaian, ya, pakaian gamis. Dalam satu riwayat hadis ke-56 yang bersumber dari Asma binti Yazid radhiyallahu an dikemukakan, ya, Asma binti Yazid, ya, dia adalah salah seorang sahabat dari golongan Ansar, ya. Karena kumu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi, lengan baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencapai pergelangan tangannya. Jadi gamis Rasulullah bukan gamis yang sehari-hari dipakai, bukan gamis yang panjang, tapi yang sampai gamis panjang, ya, sampai pergelangan tangan. Gamis yang panjang sampai pergelangan tangan. Hadis ke-57. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Muawiyah bin Qurwah yang ia terima dari ayahnya, dikemukakan sebagai berikut. Aku bersama rombongan dari Muzainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan baiat kepadanya. Pada waktu itu baju gamisnya terbuka. Rawi ragu apakah ia berkata kancing baju gamisnya terbuka. Jadi yang meriwayatkan hadis ini perawinya ragu apakah bajunya atau kancing bajunya yang terbuka. Selanjutnya Qurrah berkata, maka aku masukkan tanganku melalui leher baju gamisnya, kemudian kusentuh khatam kenabiannya. Jadi dimasukin tangannya lewat gamisnya karena kebuka jadi longgar kan, terus dia menyentuh tanda kenabian. Hadis ke-58. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian kitri, ya. Beliau memakai pakaian kitri. Ya, pakaian kitri ini pakaian yang terbuat dari kain katun tapi kasar. Jadi bukan pakaian yang bagus-bagus amat. Pakaian ini berasal dari Bahrain atau dari Qatar. Jadi dari bahan katun tapi katunnya kasar. Beliau memakai pakaian kitri yang diselempangkan di atas bahunya. Kemudian beliau sholat bersama mereka. Jadi kalau diselempangkan berarti kayak ini ya, kayak ada namanya selempang, ya, selendang. Hadis ke-59 dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dikemukakan, apabila Rasulullah SAW memakai pakaian baru, maka disebutlah namanya. Misalnya serban, gamis, atau selendang. Jadi kitri itu tadi selendang. Kemudian beliau berdoa. Beliau berdoa artinya, ya Allah, hanya bagimu segala puji, sebagaimana kau beri aku pakaian, aku mohon padamu kebaikannya dan kebaikan bahan yang dibikinnya, dan aku berlindung pula kepadamu dari keburukannya dan keburukan bahan yang dibikin tuh. Nah, Rasulullah kalau punya pakaian baru dia berdoa, nak. Doanya apa? Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'ahu. Rasulullah kalau dapat baju baru dia berdoa. Doanya apa? Supaya kalau itu baju ada kebaikan, maka diberikan kebaikan baju itu kepada dia. Tapi kalau ada keburukan pada baju itu, maka dia dihindarkan dari keburukan. Hadis yang terakhir di pertemuan hari ini, hadis ke-60. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an mengemukakan, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hijarah.
pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW ialah kain hibarah. Ya, kain hibarah. Kain hibarah itu di sini penjelasannya kain yang berasal dari Yaman, ya, terbuat dari katun. Ya, kainnya dari Yaman, terbuat dari bahan katun. Namanya hibarah. Itu aja sementara sampai hadis ke-60. Besok kita masuk. Masih ada beberapa hadis terkait dengan pakaian Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW. Tadi tuh kalau punya baju baru, ingat baca do, Bang Syamil, Dapati, Khalifah. Kalau punya baju baru baca doa. Ya Allah, berikanlah kebaikan, segala puji bagimu, sebagaimana engkau berikan pakaian kepadaku, maka aku mohon kebaikannya dan kebaikan bahan yang dibikinnya. Hah? Hah? Nah, doanya gampang aja. Ya Allah, berikanlah kebaikan dari baju ini dan hindarkan keburukan dari baju ini. Dah gitu. Ya. Itu yang penting, yang bisa dicontoh. Ya, kalau pakaiannya, kalau kita bisa beli gamis, ada gamis pakai. Tapi kalau enggak, minimal baju apapun yang kita pakai baca doa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita makin kenal Rasulullah, kita makin cinta sama Rasulullah, kita makin meneladani Rasulullah, dan akhirnya kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.